Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan saya Fraska Bindonok sebagai pembicara pertama dari Closing Government. Dunia kerja saat ini membutuhkan kolaborasi, bukan glorifikasi terhadap satu sisi. Kami sangat menyayangkan bentuk-bentuk glorifikasi yang sifatnya radikal, bukan hanya mengagung-agungkan atau dijadikan standar seperti yang dikatakan pihak opening government, tetapi juga dijadikan paksaan yang akhirnya dapat mengeksploitasi kehendak para pekerja untuk dapat merancang jenjang karir mereka masing-masing. Glorifikasi radikal ini dapat kita temukan di lingkungan yang homogen. Contoh sederhana Dewan Juri yang terhormat, keluarga, entah keluarga besar atau kecil, yang mayoritas keluarganya menjadi spesialis dan menjadikan ini sebagai warisan yang tidak boleh untuk ditolak dengan alasan membawa keuntungan finansial dan menjadikan hidup lebih aman dan nyaman. Karena orang-orang tersebut menjustifikasikan keuntungan finansial hidup lebih aman dan nyaman karena diri mereka seorang spesialis. Masuk pada argumen kami yang pertama, glorifikasi merupakan hal yang harus dimusnahkan dari dunia ini. Karena jika glorifikasi sudah bersifat radikal, akan memiliki peluang untuk menjadi ideologi, bahkan menjadi doktrin yang menyesatkan. Bayangkan jika generasi-generasi kita terus didoktrin untuk menjadi seorang spesialis, ini tentu akan membawa masalah baru bagi diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka atau lingkungan mereka menghalalkan segala cara untuk menjadi seorang spesialis. Kami ingin mengklarifikasikan argumen-argumen yang telah disampaikan oleh opening government. Yang pertama, kita tahu untuk menjadi seorang spesialis memang butuh privilege, dan orang-orang yang menginginkan karir spesialis tahu itu. Jadi jika titik perdebatan ini karena privilege, ini sama sekali tidak relevan karena mereka lupa aspek terpenting, yaitu aktor yang menerima tekanan dari glorifikasi mengenai spesialis ini. Dewan Juri yang terhormat, uang bisa dicari untuk menjadi spesialis, tapi apakah jiwa, kemauan, passion, minat, dan bakat yang ada dalam diri mereka untuk menjadi seorang spesialis itu ada? Maka dari itulah tidak banyak orang yang ingin menjadi spesialis. Contoh nyatanya, Dr. Tirta, seorang public figure yang bergelar dokter, tidak lagi melakukan praktik kedokteran, namun malah berdagang karena ia menginginkannya. Dan hal ini menjadi bahan bagi pihak closing government, bagi kami, untuk melihat kemampuan mereka bisa dipakai dalam semua bidang, tidak harus menjadi seorang spesialis. Contohnya selama pandemi COVID-19, Dr. Tirta tidak harus praktik menjadi dokter atau bahkan spesialis, namun tetap dapat mengedukasi kesehatan bagi masyarakat. Kemudian, yang kedua, opening government datang dengan argumen perusahaan tidak akan berkembang karena semua orang spesialis. Namun, pihak opening government lupa bahwa glorifikasi yang sedang kita perdebatkan di sini tidak ingin membicarakan tentang generalis bisa mengalahkan spesialis tanpa adanya kolaborasi. Karena dasar berpikir dari pihak kami, closing government, yaitu spesialis berpikir dan generalis yang menjalankan sesuai dengan bidang profesional mereka masing-masing. Kemudian masuk pada sanggahan yang ingin kami berikan kepada opening opposition. Yang pertama, kami melihat opening opposition tidak konsisten Dewan Juri yang terhormat. Di awal pembicara pertama mengatakan akan terjadi banyak disrupsi informasi jika tidak ada spesialis, sebab yang mempunyai ilmu adalah spesialis. Namun pembicara kedua, opening opposition, berbicara bahwa mereka bisa menjadi spesialis dengan belajar dari mana saja. Berarti pola pikir yang dibawa opening opposition yaitu orang akan menjadi spesialis dengan menonton video YouTube. Even if dia menjadi ahli atau paham, tapi belum bisa dikatakan spesialis Dewan Juri yang terhormat. Karena spesialis membutuhkan hal-hal yang mendasar, serta bahkan butuh sertifikasi yang membuktikan kompetensi mereka. Sejalan dengan hal itu, portofolio yang bisa didapatkan oleh spesialis dari berbagai media seperti YouTube, bukan sertifikasi bentuknya, yang dibanggakan oleh tim oposisi, opening opposition, menurut kami sangat rentan karena hal ini akan menimbulkan orang yang eksis di bidang itu dan memiliki banyak pengikut akan dirasa ahli dan diikuti omongannya, dan pada akhirnya justru berujung pada disrupsi informasi. Maka mari kita bawa debat ini pada sisi kami, closing government. Ada kata penyesalan, berarti secara status quo ini sudah terjadi dan dilihat orang terlalu mengglorifikasikan sehingga bersifat radikal, kemudian menjadi doktrin dan akhirnya dapat membuat orang yang terlibat menjadi tertekan. Karena lagi-lagi adanya eksploitasi kehendak mereka untuk dapat merancang jenjang karir mereka masing-masing. Kami akan menunjukkan justifikasi jika glorifikasi ini tidak terjadi, dunia akan baik-baik saja. Jawaban kami yaitu tim pemerintah datang dengan pemikiran untuk menjadi generalis, dan seakan tim pemerintah opening datang dengan pemikiran untuk menjadi generalis dan seakan membiarkan orang yang tidak ingin menjadi spesialis tetap terpaksa harus menjadi spesialis. Mereka terlalu bermain nyaman di paradigma ini, tanpa berbicara glorifikasi ini harus menghilang. Sedangkan pada sisi kami mengatakan glorifikasi harus dihilangkan dengan dua pertimbangan, yaitu yang pertama, informasi yang diterima masyarakat, yang kedua, inovasi baru. Masuk pada poin pertama, informasi yang diterima masyarakat. Status quo masyarakat tetap akan menerima informasi dari orang diikutinya. Ini tidak sesuai seperti yang dipikirkan opening opposisi
yang beranggapan bahwa akan terjadi disrupsi informasi, walaupun pembicara kedua adalah mengatakan kontra dari argumen pertamanya. Maka masyarakat akan dibiarkan menerima informasi dari siapapun, juga yang di sosial media dan dari akses manapun untuk membuat mereka expert dalam bidang yang generalis. Maka glorifikasi dari spesialis ini bisa ditiadakan sebab arus informasi bisa dibuka dimanapun, even if yang diberikan bukan spesialis, namun kita pada pandangan pola pikir yang diminta untuk generalis yang expert. Dalam poin kedua, paradigma kami yaitu spesialis mereka yang menguasai dasar ilmu dan generalis sebagai pelaksananya. Perlu digarisbawahi Dewan Juri yang terhormat, kolaborasi mengenai peran atau kontribusi sesuai dengan bidang profesional pekerjaan masing-masing antara generalis maupun spesialis, sehingga terjadi kolaborasi dan tiap orang dapat ada yang namanya kesamaan tempat dan kegunaan. Yang kedua, kami akan membuktikan tanpa glorifikasi ini akan membawa dampak yang lebih baik daripada yang lebih buruk. Kami tidak akan berbicara ekonomi dan akses yang selalu dibawa kedua tim pembuka, tapi kami akan eksklusif ke aktor yaitu manusia yang akan mendapat ruang untuk kolaborasi, sehingga pada akhirnya nanti tidak ada lagi gap spesialis dan generalis, yang ada hanya kolaborasi yang menguntungkan bagi keduanya. Saya Fraska Bendok sebagai pembicara pertama dari Classing Government bangga mendukung mosi ini. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk pada tataran argumentasi kami, mari kita lihat klarifikasi yang dibawakan oleh tim oposisi. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa glorifikasi ini baik dan penting untuk karir spesialis, padahal kalau kita lihat, tidak semua masyarakat atau orang yang sudah memiliki di bidang keahlian lain, memiliki bidang untuk menuju atau mencapai suatu karir spesialis, karena bagi kami, tentu latar belakang setiap masyarakat tidaklah sama. Oleh sebab itu Dewan Juri terhormat, untuk itu dengan adanya glorifikasi karir spesialis, bagi kami ini merupakan stereotip yang kurang baik apabila terus didukung dalam glorifikasi karir spesialis. Dewan Juri terhormat, maka dari itu berdasarkan mosi kita pada hari ini, kami menyetujui dengan adanya penyesalan terhadap glorifikasi karir spesialis, maka itu bentuk pertanggungjawaban agung-agungan atas karir spesialis ini. Bagi kami tidaklah perlu lagi adanya glorifikasi karir spesialis. Kemudian Dewan Juri terhormat, mari kita lihat argumentasi yang dikatakan oleh tim oposisi yang kedua, yaitu pembuka mengatakan bahwa spesialis menjadi tarif yang lebih tinggi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dewan Juri yang terhormat, padahal kalau misalnya kita lihat realita yang terjadi di masyarakat dan lapangan pekerjaan, tidak juga terjadi demikian di lapangan. Mengapa? Hal ini karena banyak bidang pekerjaan yang terdapat di perusahaan yang tidak harus dimiliki oleh seseorang dengan spesialis karir tertentu. Maka dalam konteks ini sangat tidak tepat apabila oposisi membuka mengatakan bahwa spesialis menjadi tarif yang tinggi dalam suatu perusahaan. Oleh sebab itu Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat kesimpulan perdebatan kali ini dengan mosi, yaitu Dewan ini menyesali glorifikasi karir spesialis dengan konteks informasi spesialis didefinisikan pengetahuan skill pekerjaan tertentu. Yang pertama, Oji datang dengan mengatakan generalisasi sebagai pola pikir yang mereka bawa dan beberapa alasan buruk kenapa spesialis itu tidak baik, namun sudah dibantah oleh tim kami atau pembicara dari tim penuntut pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat. Seperti yang sudah dikatakan oleh Belinda soal privilege, orang yang menginginkan karir spesialis itu, maka kembali lagi kami mengatakan ini tidak eksklusif dan mengada-ada. Dewan Juri yang terhormat, mereka fokus keuangan dan kami fokus kepada kemanusiaan. Maka Dewan Juri yang terhormat bisa melihat siapa yang lebih melihat aktor yang paling dilindungi di sini. Kamilah yang lebih berhasil untuk berkontribusi melindungi, bahkan kami membuat beberapa contoh seperti Dr. Tirta di poin argumen kami. Kemudian yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, mereka bicara soal disrupsi. Ini juga sudah dibantah oleh tim kami. Maka dari sini seluruh poin dari oposisi dan Oji sudah berhasil kami petakan. Mari kita lihat. Kami tetap datang dengan pola pikir kolaborasi, tidak seperti Oji yang hanya memikirkan masalah tanpa melihat peluang-peluang dan solusi. Generalisasi bisa membantu spesialis dengan adanya kolaborasi karena dasar berpikir yaitu spesialis berpikir, generalis menjalankan. Contoh, begitu banyak inovasi keuangan baru atau kripto, namun ilmu yang tetap dipakai sebagai dasar adalah ilmu Benjamin atau
sebagai spesialis manajemen keuangan yang kemudian diaplikasikan oleh pihak generalis. Maka perlu ada kolaborasi antara spesialis dan generalis. Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang ketiga, OO datang dengan pola pikir yang tidak sesuai antara pembicara pertama dengan pembicara keduanya. Dewan Juri yang terhormat. Mari kita lihat. Pola pikir yang dibawa oleh OO yaitu orang akan menjadi spesialis dengan menonton video YouTube. Padahal, namun tidak ada kesinambungan ini bisa terjadi dan sesuai kami buktikan dengan contoh yang kami bawa yaitu Didu dan Prof. Made. Kemudian yang keempat, maka jika disimpulkan dua opening ini, mereka hanya berkutat pada generalis dan spesialis yang tidak ada ujungnya, namun kami datang dengan pola pikir yang revolutif dan kolaborasi, sebab kami tidak melarang spesialis kami tidak ingin diglorifikasi. Dewan Juri yang terhormat, mari kita lihat poin yang keempat. Poin kemenangan kami dalam debat ini. Yang pertama, ada kata penyesalan yang berhasil kami jelaskan, yaitu orang terlalu mengglorifikasinya sehingga bersifat radikal kemudian menjadi doktrin dan akhirnya membuat banyak orang tertekan karena adanya eksploitasi kehendak mereka untuk dapat merancang jenjang karir mereka masing-masing. Kemudian poin argumen kemenangan yang bisa kami bawakan yang kedua adalah justifikasi kami terhadap debat ini, yaitu ketika glorifikasi menghilang yang kami dapat menunjukkan bagaimana yang pertama masyarakat menerima informasi, yang kedua inovasi yang akan terjadi. Mari kita lihat SQ kami, masyarakat tetap akan menerima informasi dari orang yang diikutinya, maka masyarakat akan dibiarkan menerima informasi dari siapapun juga yang di sosial media dan dari akses manapun untuk membuat mereka expert dalam bidang yang generalis. Maka glorifikasi dan spesialis ini bisa ditiadakan sebab arus informasi bisa dibuka dimanapun. Kemudian poin yang kedua, keparadigmaan spesialis sebagai dasar ilmu dan generalis sebagai pelaksana sehingga terjadi kolaborasi dan tiap orang dapat ada yang namanya kesamaan tempat dan kegunaan, baik yang ingin spesialis atau berpikir atau generalis bertindak. Kemudian tanpa glorifikasi ini akan membawa dampak yang lebih baik daripada lebih buruk. Yaitu yang pertama, kami mengeksklusifkan ke aktor yaitu manusia yang akan mendapat ruang untuk berkolaborasi sehingga pada akhirnya tidak ada lagi gap spesialis dan generalis yang hanya berkolaborasi yang menguntungkan bagi keduanya. Demikian Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan argumentasi yang sudah kami bawa, kami sebagai pembicara penutup dari tim pemerintah bangga dengan memenangkan perdebatan ini karena kami mampu untuk menunjukkan siapa aktor yang paling dibutuhkan. Terima kasih.